Di dunia ini ada 6 miliar monster, tapi hanya tersisa 6 manusia. Kepunahan manusia bukan disebabkan oleh virus atau perang, melainkan karena para monster ini terlalu rakus. Mereka memakan manusia sampai lebih langka daripada panda. Siapapun yang bisa menangkap manusia, bisa menukarnya dengan sebuah kota. Pria berbaju zirah di depan ini, bukan manusia maupun monster, melainkan penjaga hutan. Umur kaum golem mencapai 1000 tahun. Dan dia sekarang sudah berumur 999 tahun. Setahun lagi dia akan menjadi debu dan kembali ke pelukan hutan. Sebagai penjaga hutan, golem tidak pernah meragukan arti keberadaannya. Setiap hari dia tekun menjaga hutan. Namun, saat hidupnya akan berakhir, dia bertemu seseorang yang ingin dilindunginya seumur hidup. Suatu hari saat berpatroli di hutan, dia menemukan seorang gadis kecil manusia. Pakaian gadis itu compang camping. Tangan dan kakinya dirantai. Ayah, ayah. Gadis itu belum pernah melihat golem, tapi langsung memanggilnya ayah. Hati golem yang telah melajang selama 999 tahun tiba-tiba berdebar. Dia memanggilku ayah. Jika aku menjualnya ke monster, aku akan langsung menjadi miliarder. Tapi dia tidak tertarik pada uang. Berdasarkan hukum menemukan anak, jadilah ayah. Golem resmi menjadi ayah gadis kecil itu, dan memberi gadis itu nama yang sama dengan kucing Somali hijau zamrud, yaitu Somali. Setelah menjadi seorang ayah, golem sebenarnya bisa hidup bahagia di hutan bersama putrinya yang dipungut ini. Karena perlindungan hutan, Somali bisa menghindari kejaran monster dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun saat golem dan Somali bertemu, umurnya sudah lebih dari 999 tahun. Tubuhnya sudah rapuh, baju zirahnya rontok setiap hari. Agar Somali bisa tumbuh dewasa, dia memutuskan untuk meninggalkan hutan yang telah dijaganya selama hampir 1000 tahun. Sebelum hidupnya habis, dia ingin membantu Somali menemukan keluarganya. Meskipun tidak dapat menemukannya, dia ingin membawanya ke tempat di mana masih ada manusia yang hidup. Di sepanjang perjalanan, Somali sangat aktif dan lincah. Selalu penasaran untuk mengejar kupu-kupu dan menangkap kelinci liar. Golem tidak punya perasaan. Dia tidak mengerti mengapa Somali selalu melakukan hal-hal berbahaya. Tersesat di perjalanan adalah masalah besar. Jangan pergi dari pandanganku. Itu tergantung waktu dan tempatnya. Kemudian mereka tiba di sebuah kota yang ramai. Agar Somali tidak ketahuan sebagai manusia oleh para monster, golem membuatkannya jubah untuk menyamarkannya sebagai suku bertanduk. Di sepanjang jalan, Somali melihat banyak hal baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia sangat suka dekat dengan golem, ayah angkatnya. Tapi golem tidak memiliki hati dan perasaan. Jadi mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi seperti ayah dan anak perempuan pada umumnya. Melihat orang lain bahagia, Somali merasa sedikit sedih. Kemudian mereka pergi ke toko permata untuk menukar uang perjalanan. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan pemilik toko yang curang. Lalu golem mengambil sebuah permata dan membuka matanya. Apa yang akan kau lakukan dengan matamu? Kristal ini, yang sebagian besar terbuat dari silikat. Berdasarkan analisisku, ini palsu. Apa buktinya? Golem bisa melihat komposisi segala sesuatu melalui matanya. 80% barang yang kau jual palsu. Pemilik pegadaian yang licik itu berniat menipunya. Tapi golem langsung membongkar kebohongannya tanpa ampun. Setelah berhasil menjual permatanya, golem menyadari putrinya menghilang. Saat itu, Somali mengejar kucing putih dan bersiap untuk, wah, pur asteris pur asteris pur asteris. Apa yang kau lakukan? Pur asteris pur asteris pur asteris. Saat Somali asyik mengelus kucing itu, kucing putih itu tiba-tiba mencium sesuatu. Kau memiliki aroma yang aneh. Bagaimana ya, aroma ini? Tercium lezat. Ternyata, kucing putih itu menyadari Somali adalah manusia. Di saat genting, golem muncul tepat waktu, dan langsung menggendong putrinya. Pergi sana. Setelah kejadian itu, agar Somali tidak tersesat lagi, golem menyuruh Somali untuk selalu memegang tangannya. Karena golem bukan manusia, dia tidak perlu makan, hanya butuh sinar matahari dan udara untuk bertahan hidup. Tapi untuk memenuhi kebutuhan Somali dan biaya perjalanan, golem terpaksa bekerja di sebuah restoran. Pekerjaan di restoran sangat sibuk setiap harinya. Somali yang masih kecil tidak tahu bahwa umur golem tidak lama lagi. Di matanya, ayahnya yang bekerja keras mungkin ingin meninggalkannya. Padahal aku ingin selalu bersama ayah. Somali menceritakan isi hatinya kepada Cicira, anak pemilik restoran yang polos. Sebagai teman,
Cicira tidak ingin Somali sedih, dan menyarankan untuk berdoa pada bunga malam. Konon, jika membawa pulang bunga malam yang bercahaya, keinginan orang itu akan terkabul. Maka, kedua anak itu diam-diam pergi ke bukit yang penuh dengan bunga malam. Tempat itu penuh dengan makhluk tak dikenal. Di perjalanan, mereka bertemu kadal besar. Kadal besar itu awalnya ingin memakan Somali, tetapi setelah mendengar kisah mengharukan antara Somali dan Golem, atas permintaan kadal kecil, kadal besar itu melepaskannya. Mereka mempertaruhkan nyawa, dan akhirnya berhasil memetik bunga malam untuk dibawa pulang. Somali dengan gembira memberikannya kepada Golem, tetapi yang didapat hanyalah omelan dari Golem. Sudah kubilang kau harus pulang sebelum gelap. Kenapa pergi tanpa izin, atau kau sengaja melakukannya? Bukan, aku hanya ingin. Jika kau bertindak sendiri lagi, perjalanan kita berakhir sampai di sini. Mendengar omelan ayahnya, Somali berlari ke kamarnya dengan sedih. Seperti kebanyakan ayah, Golem keras kepala dan tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Paman Serigala menceritakan legenda bunga malam kepada Golem. Anak itu mempertaruhkan nyawanya untuk mewujudkan keinginan untuk selalu bersamamu, dan membawa pulang bunga ini. Sebagai orang tua, jangan pernah mengecewakan anakmu. Setelah diingatkan Paman Serigala, Golem akhirnya mengerti arti bunga malam. Dia termenung. Namun, malam itu juga, Somali mengalami demam tinggi karena kelelahan dan kesedihan. Golem langsung mengunjungi semua apotek sepanjang malam. Karena Somali tak boleh diketahui sebagai manusia oleh para monster, ia terpaksa menggunakan uang hasil kerjanya untuk membeli obat penurun panas mahal yang ampuh untuk semua ras. Untungnya, obat itu manjur. Keesokan harinya, Somali akhirnya pulih. Ayah, maafkan aku seharusnya tidak pergi sembarangan. Maafkan aku seharusnya tidak membuat ayah khawatir. Akulah yang seharusnya minta maaf karena membuatmu khawatir. Setelah kejadian ini, ayah dan anak dari ras berbeda ini akhirnya saling memahami satu sama lain. Karena waktu Golem tak banyak, ia membawa Somali melanjutkan perjalanan mencari manusia. Di perjalanan, mereka bertemu dua monster aneh di sebuah kedai. Si gadis berbulu, sementara pria di sampingnya selalu memakai topeng. Anak itu punya aroma yang sama denganmu. Dia juga manusia, sama sepertimu. Aku punya ide bagus. Ternyata pria itu mengidap penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan darah manusia. Gadis bernama Usoi ingin membunuh Somali untuk menyembuhkan pria itu. Tidak, apa gunanya? Hydra, kita sudah kehabisan waktu. Keesokan harinya, Golem mendengar ada manusia di ujung gurun. Usoi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak Golem dan Somali naik kereta kudanya secara gratis. Somali senang ada yang menemani. Dengan kereta kuda, perjalanan mereka melintasi gurun akan jauh lebih mudah. Di perjalanan, mereka menghadapi badai pasir, dan juga hiu pasir yang bisa berenang di gurun. Untuk menghindari hiu pasir, Usoi menyarankan mereka berlindung di dalam gua. Selama waktu singkat bersama Somali, Usoi menyadari bahwa latar belakang mereka sangat mirip. Mereka berdua telah kehilangan orang tua kandung mereka, dan memiliki seseorang yang ingin selalu mereka dampingi. Namun justru karena itu, ia tak bisa kehilangan Hydra. Usoi membawa Somali ke tepi danau yang terpencil, dan berniat membunuhnya di sana. Nyawamu akan kuambil. Melihat kakak yang tadinya lembut, tiba-tiba berubah menjadi iblis. Somali ketakutan dan gemetar. Jangan. Somali meronta-ronta, dan terjatuh ke dalam danau. Jika Usoi membiarkannya, Somali akan segera tenggelam. Namun, Usoi pada dasarnya baik, dan tak tega melakukannya. Di sisi lain, Hydra menyadari keanehan Usoi. Ia memberitahu Golem tujuan sebenarnya Usoi. Mereka berdua bergegas menuju Somali. Untungnya Somali selamat. Aku hanya bisa berharap pada ini. Meskipun harus menyakiti orang lain, meskipun harus menanggung dosa, asalkan bisa menyelamatkan Hydra, aku rela. Padahal Hydra hampir mati. Padahal aku ingin selalu bersamamu. Tapi aku gagal. Aku gagal. Tidak bisa menyelamatkan orang yang paling dicintainya. Membuat Usoi sangat menderita. Di luar tenda,
Hydra meminta maaf kepada Golem. Namun Golem tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena kita keluarga, memikirkan orang lain adalah hal yang wajar. Mendengar kata-kata itu, Hydra langsung merasa malu. Mungkin hanya dia di dunia ini yang tidak akan pernah bisa menjadi keluarga Usoi. Hydra menceritakan rahasia yang terpendam di hatinya kepada Golem. Aku pernah memakan ibu Usoi. 10 tahun yang lalu, Hydra memiliki keluarga kecil yang bahagia. Saat itu, masih ada 6 miliar manusia di dunia, dan hanya 1,4 miliar monster. Manusia mendiskriminasi monster karena penampilan mereka yang buruk rupa, dan sering memburu mereka. Karena tidak tahan dengan diskriminasi dan perburuan, para monster memutuskan untuk melawan manusia. Di hadapan kekuatan absolut, manusia kalah telak. Manusia yang melawan dipotong kedua lengannya. Sementara mereka yang mencoba melarikan diri dipotong kedua kakinya. Beberapa bahkan langsung dimakan oleh monster. Hanya keluarga Hydra yang berhasil melarikan diri, dan bersembunyi di sebuah gua di hutan. Mereka hidup seperti manusia purba. Karena kelaparan dan ketakutan, mental dan fisik mereka bertiga segera mencapai batasnya. Untuk mencari makanan bagi istri dan anaknya, Hydra memutuskan untuk pergi keluar. Namun, belum jauh dia berjalan, dia melihat sesosok monster. Dalam keadaan hampir putus asa, tanpa pikir panjang, dia mengambil batu dan memukulkannya ke kepala monster itu. Sekali, dua kali, hingga monster itu mati di hadapannya. Lalu Hydra menyeret tubuh monster itu kembali ke gua. Kita harus seperti mereka. Kita tidak bisa bertahan hidup jika tidak melanggar etika dan menjadi monster. Ayo kita makan dia, demi bertahan hidup. Mereka memakan tubuh monster itu. Tanpa disangka, sedetik kemudian, bulu tumbuh di wajah istri dan anaknya. Suamiku. Sakit, sakit sekali. Ayah, ayah. Hydra menyaksikan istri dan anaknya meninggal dalam kesakitan di hadapannya. Karena dia memakan bagian tubuh monster yang racunnya lebih sedikit. Dia berhasil selamat, namun, separuh tubuhnya telah ditumbuhi bulu. Hydra putus asa dan kehilangan keinginan untuk hidup. Namun, saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara anak kecil. Ibu, ibu. Yang muncul di hadapannya adalah anak monster itu. Hydra menangis terseduh-seduh. Ini sungguh ironis. Akhirnya, dia memilih untuk merahasiakannya dari anak itu, dan membesarkannya. Hydra memakai topeng suku burung untuk menyamar sebagai monster, dan hidup bersama Usoi. 10 tahun berlalu, Usoi telah lama melupakan wajah ibunya. Saat ini, dia sepenuhnya mempercayai manusia di sampingnya. Namun, seiring berjalannya waktu, racun dalam tubuh Hydra semakin parah. Untuk menemukan cara menyembuhkannya, Usoi rela menjelajahi seluruh benua. Selama perjalanan, mereka bertemu seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa darah Hydra telah tercemar, dan hanya bisa dimurnikan dengan darah manusia. Namun, manusia sekarang hampir punah, dan tidak dapat ditemukan. Meskipun begitu, Usoi tetap mengingat kata-kata Zan Xiaxi. Hingga hari ini, mereka bertemu ayah dan anak perempuan, Somari. Hydra menceritakan kisahnya dan Usoi. Namun, percakapan Hydra dan Golem tak sengaja terdengar oleh Usoi. Ternyata, semua yang terjadi selama ini hanyalah sebuah kebohongan besar. Dihadapkan dengan pembunuh ibunya yang telah membesarkannya, hati Usoi dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dalam perjalanan, mereka kembali menghadapi badai pasir raksasa. Usoi dan Somari hampir tertiup angin. Awalnya, Usoi berpegangan erat pada kereta kuda. Namun, saat melihat Hydra, ia memutuskan untuk melepaskan pegangannya. Daripada menghadapi kenyataan pahit, lebih baik mati di gurun pasir ini. Namun saat terbangun, ia mendapati dirinya masih hidup dan menderita. Hydra pun mulai menyadari bahwa Usoi mengetahui kebenarannya. Penghakiman akan datang, melalui mata langit. Golem menemukan lokasi Somari dan Usoi. Saat itu, mereka terjebak oleh seekor burung pemakan manusia raksasa. Dalam situasi yang sangat berbahaya. Di saat genting, Golem dan Hydra segera datang untuk menyelamatkan mereka. Golem berencana untuk menjadi umpan. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, Hydra langsung berlari keluar. Ia berniat menebus dosanya dengan sisa hidupnya.
Itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk Usoi sekarang. Sepertinya sampai di sini saja. Namun, saat Hydra hampir dimakan, Usoi datang dan menyelamatkannya. Siapa yang mengizinkanmu mati seenaknya? Aku tidak akan mengizinkanmu lari dari kenyataan dengan cara mati. Aku perintahkan kau untuk hidup. Jangan kira kau bisa menebusnya dengan kematian. Sesakit apapun, kau harus terus melangkah. Lalu, hiduplah bersamaku. Inilah hukumanmu. Meskipun mereka keluarga palsu, waktu yang mereka habiskan bersama adalah nyata. Mungkin sekarang, daripada saling menyakiti, mereka lebih membutuhkan untuk saling menebus. Setelah berpisah dengan Usoi dan Hydra, Somari dan Golem kembali melanjutkan perjalanan. Golem datang karena mendengar ada manusia di ujung gurun. Tetapi, ia tidak melihat seorang pun di sana. Menyadari waktunya tak lama lagi, Golem memutuskan untuk pergi ke perpustakaan penyihir, tempat berkumpulnya seluruh pengetahuan dunia. Namun, kepala pustakawan di sana juga sudah mendekati ajalnya. 300 tahun yang lalu, ia berlatih dengan sapu terbang ajaibnya. Karena cuaca buruk, ia tak sengaja jatuh. Untungnya, ia diselamatkan oleh seorang gadis kecil manusia. Karena manusia takut pada yokai, ia menyembunyikan identitasnya sebagai penyihir. Hingga suatu hari, gadis kecil itu tak sengaja jatuh dari tebing. Untuk menyelamatkannya, ia terpaksa mengungkapkan identitasnya sebagai penyihir. Karena itu, ia diusir oleh manusia. Kita akan selalu menjadi teman. Terima kasih. Di saat-saat terakhirnya, ia memberi petunjuk kepada Golem dan Somari untuk pergi ke barat. Mungkin mereka akan menemukan manusia. Kemudian, kepala pustakawan itu berubah menjadi kupu-kupu berwarna-warni, menghilang di depan semua orang. Setelah berpamitan dengan perpustakaan penyihir, mereka melanjutkan perjalanan. Hujan gerimis mulai turun di tengah perjalanan. Mereka menemukan rumah pohon kosong dan memutuskan untuk menginap semalam. Mereka bahkan meninggalkan uang sewa untuk pemilik rumah. Golem memanggang kue untuk Somali sesuai resep. Saat sedang makan, Somali menyadari salah satu gigi susunya goyang. Sebelum sempat memberitahu ayahnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah ayah dan anak dari ras Oni. Tujuan perjalanan Shizuno dan Hashirama adalah pergi ke kota terdekat untuk belajar ilmu kedokteran gigi dari seorang dokter gigi. Kebetulan kota itu terletak di jalur menuju ke barat. Jadi mereka berempat pergi ke kota bersama-sama. Saat mereka mengunjungi dokter gigi, mereka menemukan dokter gigi yang terkenal itu. Ternyata adalah seekor tikus kecil. Setelah menyaksikan proses cabut gigi yang menakutkan, Somali takut dicabut giginya dan segera kabur. Tanpa sengaja dia menabrak 3 siluman jahat. Melihat ketiga siluman itu ingin memeras uang, mau tidak mau, Golem dan Hashirama terpaksa memberi mereka pelajaran. Gigi susu Somali juga copot saat dia melarikan diri. Ayah, lihat, gigiku, jangan khawatir, gigimu rapi dan tidak berlubang. Nanti akan tumbuh gigi baru. Ngomong-ngomong, dokter gigi memasukkan gigi susu itu ke dalam kotak dan memberikannya kepada Golem. Sebagai kenang-kenangan, sebagai seorang musafir, Golem selalu menganut prinsip semakin sedikit barang bawaan semakin baik. Tapi kali ini dia menyimpan kotak itu. Mereka berencana mencari penginapan. Tiba-tiba pemilik biro pengawalan menemui mereka. Ternyata dalam perkelahian tadi, dia tertarik dengan kemampuan Golem dan Hashirama. Dia ingin mempekerjakan mereka sebagai pengawal selama seminggu ke depan. Selain bayaran yang besar, dia juga meminjamkan villa di luar kota kepada mereka secara gratis. Namun tak disangka, ini juga menjadi akar dari tragedi selanjutnya. Malam harinya, Shizuno menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Begini, Somali itu manusia, kan? Saat ditanya oleh Shizuno, Golem tidak menyangkal. Untungnya Shizuno tidak membenci manusia, dan sangat menyukai Somali. Jadi dia berjanji akan merahasiakannya untuk Golem. Kemudian Golem melepas pakaiannya, agar Shizuno memeriksanya. Saat ini, baju zirah Golem hampir seluruhnya terlepas, dan otot-ototnya retak. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa hidup. Jadi dia memohon Shizuno untuk merawat Somali setelah kematiannya. Untuk merawat Somali, Shizuno yang baik hati pun menyetujuinya. Beberapa hari berikutnya, Golem dan Hashirama pergi bekerja.
Somali dan Shizuno tinggal di rumah. Karena sedang tidak ada kegiatan, Somali berencana menyiapkan hadiah untuk ayahnya. Tetapi setelah berpikir lama, dia tidak tahu harus memberikan apa. Saat mereka sedang memutar otak, Rosa, istri pemilik jasa pengawal, tiba-tiba datang membawakan mereka perbekalan. Dia lalu memberi mereka ide, dan dengan ramah mengajari mereka membuat gelang tali. Aku akan membuatnya dengan sungguh-sungguh. Anak yang baik, sungguh menggemaskan. Geli, saat memeluk Somali, ekspresi Rosa tiba-tiba berubah. Sudah lama aku tidak bertemu manusia. Tidak salah lagi, itu memang aroma manusia. Setelah Golem dan Shizuno menyelesaikan pekerjaan 1 minggu mereka dan pulang. Ini untuk ayah. Untukku, ya. Somali memberikan gelang tali yang dibuatnya kepada Golem. Tanpa disangka, Golem juga membelikannya gelang yang sama di pasar. Saat mereka hendak pergi, Golem merasakan firasat buruk tentang orang jahat yang akan datang menangkap Somali. Saat itulah Shizuno menyadari bahwa Somali adalah manusia, tapi dia dan putranya, Shino, tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk membantu ayah dan anak itu. Untuk memastikan keselamatan Somali, Shizuno memutuskan untuk tetap tinggal dan mengulur waktu. Sementara Golem membawa kedua anak itu, dan berencana untuk melarikan diri melalui jalan rahasia yang diberitahukan Rosa. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan bahwa jembatan di sana sudah runtuh. Sekelompok perampok monster bersenjata lengkap mengejar mereka. Tanpa pilihan lain, Golem menggendong kedua anak itu dan melompat ke jurang. Di udara, sayap tulang tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Menggunakan sayapnya untuk menyentuh bebatuan di kedua sisi jurang untuk mengurangi kecepatan. Akhirnya mereka mendarat dengan selamat. Hebat, ayah, hebat. Apakah karena kau menggunakan kekuatanmu? Suara tubuhku retak tak kunjung berhenti. Saat itu, Rosa muncul di ujung terowongan. Berpura-pura akan membawa mereka pergi. Namun, dia malah membawa mereka ke jalan buntu. Dan mengaktifkan jebakan, mengurung mereka dalam sangkar. Kemudian dia memanggil semua perampok monster. Shino mencoba menghentikan mereka, tetapi dipukul pingsan. Melihat seseorang akan membawa putrinya, Golem memutuskan untuk bertarung mati-matian. Aku tidak akan pernah menyerahkan Somali. Namun, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Di depan semua orang, Golem roboh dan sekarat. Ada apa dengan tubuhku? Somali, hentikan. Jangan bawa Somali. Ayah, ayah. Jangan lepaskan aku. Diam. Saat itu, keajaiban terjadi. Untuk menyelamatkan putrinya, Golem membakar sisa hidupnya. Dia rela mengorbankan segalanya untuk melindungi putrinya. Dan sekarang, dia memiliki hati seperti manusia. Apa yang terjadi? Aktifkan. Ayah. Monster, lari. Sebelum kehabisan tenaga dan roboh, Golem memutuskan untuk membunuh siapapun yang mengancam Somali. Ampuni aku salah. Namun, saat Golem hendak membunuh Rosa, Somali menghentikannya. Sudah cukup, ayah, hentikan. Ternyata Somali tidak ingin kebencian antara manusia dan monster semakin besar. Somali. Saat Golem terbangun, Somali sedang berbaring di sampingnya. Akibat kejadian ini, Golem tidak hanya kehilangan satu lengannya, tetapi jaringan di dalam tubuhnya juga rusak. Aktivitas sehari-harinya sangat terbatas. Golem tidak tahu berapa lama lagi ia bisa hidup. Ia berusaha keras untuk hidup dengan satu tangan. Namun ia tidak bisa lagi merawat Somali seperti dulu. Ia tidak ingin Somali melihatnya saat ia mati. Jadi ia memutuskan untuk meninggalkan Somali secara diam-diam. Suatu hari, mereka tiba di kota yang asing. Para monster di sana sedang mengadakan festival untuk berterima kasih kepada leluhur mereka. Mereka percaya pada bunga yang disebut bunga arwah, yang akan membimbing jiwa orang mati kembali ke keluarga mereka dengan cahaya. Saat itu, Golem tiba-tiba menyadari bahwa meskipun ia tidak menemukan pemukiman manusia,
Hashira dan Shino adalah orang-orang yang dapat diandalkan untuk menggantikannya. Somali pasti akan hidup bahagia bersama mereka. Saat Somali menoleh ke arah ayahnya, ia menyadari bahwa ayahnya telah pergi. Kemana ayah pergi? Golem mungkin tidak akan kembali. Teringat akan kenangan bersama Golem, Somali tidak bisa menerima kepergian Golem begitu saja. Ia pun mencari Golem dengan putus asa. Ayah, 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 ayah. Ayah. Mungkin karena telepati, Somali akhirnya menemukan Golem di tepi danau. Ia memohon agar Golem tidak meninggalkannya. Namun, Golem berkata dengan menahan rasa sakit. Somali, lepaskan aku. Somali, katanya kita akan selalu bersama. Bukankah kita sudah berjanji? Ayah dan Somali sudah berjanji. Selamanya, selamanya. Bahkan setelah perjalanan berakhir. Somali. Golem tidak punya perasaan. Punya, ayah punya. Kali ini, Somali tidak menyerah. Ia membantah keras. Jika Golem tidak punya perasaan, mengapa ia selalu khawatir jika ia sakit atau terluka? Mengapa ia selalu menggenggam tangannya? Takut ia hilang? Aku tahu, ayah sangat penyayang. Karena ayah adalah ayahku. Aku juga punya perasaan, aku punya jiwa. Somali. Ayah. Kata-kata Somali menyadarkan Golem. Ternyata ia juga makhluk hidup yang punya darah daging. Ia menyadari bahwa ikatannya dengan Somali telah melampaui pemahamannya. Saat ini, ia hanya ingin terus melihat senyum Somali. Ingin terus menjadi ayah Somali. Meskipun harus melawan seluruh dunia. Kita akan selalu bersama selamanya. Ya, ayah. Ya. Selalu bersama. Walau hanya semenit, sedetik lagi. Bahkan jika menjadi arwah, kita akan tetap bersama. Perjalanan mereka masih berlanjut, meskipun tahu perpisahan pasti akan datang. Asalkan yakin bahwa kematian bukanlah akhir. Ikatan antara ayah dan anak ini akan terus berlanjut selamanya. Di akhir film, ada detail kecil. Golem yang tadinya tak mampu mengangkat cangkir, kini bisa mengangkat Somali dengan satu tangan. Mungkin ini mengisyaratkan bahwa tubuh Golem mulai pulih. Mungkin karena kekuatan cinta.